Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tutorial Google Classroom. Saat ini kita sampai pada bagian ke-6, yaitu membuat kuis. Setelah sebelumnya kita membuat kuis part 1, maka hari ini kita akan melanjutkan kuis part 2. Untuk itu, pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas, kemudian membuka kuis pada pertemuan sebelumnya. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian soalnya, kita akan buat soal plus di sini. Nah, soal pertama kita ambil dari MS Word yang sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau soalnya berupa teks seperti ini mudah, bisa kita copy langsung ya, kita copy, kemudian kita paste atau paste di sini. Nah, ini ada paste biasa atau paste as plain text. Kita gunakan yang plain text ya Bapak Ibu supaya nomornya tidak ikut. Nah, nomor kalau penomorannya udah benar ini tidak ikut. Kita hapus, tidak perlu nomor di dalam membuat soal ya Bapak Ibu. Kemudian opsi jawabannya kita blok seluruhnya A sampai E, kemudian kita copy, kita paste di sini, paste as plain text. Nah, ini ABC-nya supaya nggak ikut, mungkin saya ulangi ya Bapak Ibu. Saya ulangi supaya ABC-nya tidak ikut. Ini, nah, sebaiknya kita hilangkan saja langsung di sini. Nah, kita hilangkan ABC-nya, kita copy, paste as plain text. Nah, sehingga ABC-nya nggak ikut. Nah, kita berikan kunci Bapak Ibu. Kuncinya saya acak saja ya. Kemudian ini poin. Yang pertama tentukan kuncinya, kemudian berikan skor. Skor dari soal ini berapa? Bisa set 1. Kemudian dan ini kalau soal teks biasa ya Bapak Ibu, sangat mudah. Kemudian untuk soal kedua, ini opsinya juga bisa kita acak Bapak Ibu ya. Di sebelah require ada titik 3, kemudian shuffle option order, ini bisa diacak. Untuk soal kedua kita plus. Nah, soal kedua kita ambil dari sini. Nah, ini ada daftar ya Bapak Ibu. Yang seperti ini kita perlu memotong menjadi 2 bagian. Nah, untuk memotong soal kita gunakan namanya snipping tools. Snipping tools. Bapak Ibu bisa cari dari Windows, kemudian ketik snip seperti ini. Nah, nanti akan terlihat di atas seperti itu. Kita klik saja. Kemudian kita potong ya bagiannya Bapak Ibu. Klik new snip. Kemudian kita potong, pastikan teksnya jelas. Jangan memotong tapi tulisannya ikut terpotong ya. Jadi harus dikotai persis seperti ini. Fungsi turunan tidak perlu, nanti akan kita masukkan berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan Bapak Ibu. Ini soal nomor 2 ya. Saya simpan di dalam saya beri nama 2 gitu aja ya, untuk menunjukkan soal nomor 2. Simpan. Nah, kalau sudah disimpan Bapak Ibu, ini soal nomor 2. Perhatikan pada saat kita klik di question, di sebelah kanan ada gambar. Nah, ini kita cari gambar soalnya di mana. Kita browse ya, kita upload pilihannya, browse, kemudian kita ambil yang 2022. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Nah, kita upload, prosesnya tunggu sampai selesai. Nah, ini udah langsung muncul Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi ini fungsi
turunan uang ditunjukkan pada nomor ini ya, kita copy. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik titik 3 di samping gambar, kemudian di bawah ada add a caption. Nah, kita paste di situ Bapak Ibu, sehingga sudah terbaca soalnya. Kemudian opsi ABC-nya kita blok seluruhnya. Ya, lagi kita hilangkan ABC-nya di sini. Nah, copy saja Bapak Ibu. Ya, kembali ke option, kita paste. Nah, ABC-nya udah nggak ikut. Kemudian berikan kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya misalnya 2, 3, dan 4. Kemudian berikan skornya. Skornya misalnya 1. Dan jangan lupa diacak supaya tidak mudah untuk anak bekerja sama. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita ambil lagi dari, nah yang ini gambar ini tekniknya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita bisa memisah dari 2 bagian seperti di atas tadi, atau 3. Kalau 3 seperti ini, tapi sebaiknya 2 saja lah Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu banyak file yang kita simpan. Kita new lagi snippingnya, kemudian ini kita kotai semua tabelnya, kemudian kita simpan, save. Saya beri nama 3. Ya, selesai. Ini saya copy ya Bapak Ibu supaya nanti nggak balik lagi. Tuh. Kemudian kita ke classroom-nya lagi. Kita browse ya, cari upload. Soalnya ini 3. Sudah langsung terupload. Proses. Ini sudah tampil soalnya. Kemudian kita kasih caption, add caption. Nah, kita paste di sini soalnya. Kemudian opsi jawaban kita ambil lagi. Opsinya ini kita blok dulu. Kemudian ABC-nya kita hilangkan. Nah, kita copy. Kita paste atau paste di sini. Paste as plain text. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita beri kunci dulu. Misalnya A1, A2, skornya, dan kemudian kita shuffle jawabannya. Kita shuffle option. Oke. Soal nomor 4, kita plus lagi. Ya, kita ambil di sini. Nah, ini soal matematika. Semua soal matematika agak ribet ya Bapak Ibu. Kita akan potong semuanya satu persatu. Soal nomor 4 ya. Kita potong dulu satu persatu. Oke, saya simpan dengan nama 4. Save. Kemudian new lagi. Ya. Potong, simpan 4A gitu ya, 4A. New lagi, kita potong lagi yang ini. Ya, kenapa harus seperti ini Bapak Ibu? Karena simbol matematika agak susah ya kalau diketik manual. Ada aplikasinya, hanya tetap ribet, sehingga cara ini yang paling mudah. Dan mengkopinya tidak perlu ABC-nya ya Bapak Ibu, cukup opsinya saja. Ini 4C itu potong lagi 4D. Plus 4D, kita simpan terus seperti itu. New, simpan lagi 4E. Ya. Nah, setelah semuanya terpotong, kita kembali ke soal. Nah, ini kita upload seperti soal yang di atasnya tadi. Browse 4 ya Bapak Ibu, 4.
4 ini ya, soal nomor 4. Oh, buka. Nah, sudah. Bentuk sederhana dari ini adalah, nah, option A ini kita ambilkan dari gambar 4A. Browse lagi sampai 4A. Itu Bapak Ibu. Nah, 4B juga sama, kita uploadkan. Terus 4C sama. Kemudian lagi 4D. Ini. Kemudian ini 4E. Terus lagi. Ya, inilah teknik untuk soal matematika maupun fisika ya Bapak Ibu, sama saja. Kemudian ini kita beri kunci ya, misalnya kuncinya itu ada di yang terakhir ini, skornya ini, kemudian dan. Nah ini Bapak Ibu, untuk soal yang opsi jawabannya gambar semua, nanti opsinya untuk opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Sehingga ini kalau kita shuffle, kita acak, nanti menjadi tidak bermakna karena bisa tidak urut, opsi 5, 4, opsi 1, opsi 3 begitu, sehingga ini membingungkan, jadi mengecoh tapi tidak berguna. Maka opsi 1, 2, 3 nya kita akali Bapak Ibu. Jadi ini kita tulis option saja. Nah yang di bawahnya option berikutnya, option berikan 1 spasi. Nah ini untuk mengatasi karena tidak boleh namanya sama persis. Yang ketiga, option spasi, spasinya ada 2. Ini option spasinya 3. Dan yang ini juga sama, option tapi spasinya 4. Sehingga tampak di layar sama, diacak ini tidak tampak urutan yang aslinya tadi. Kemudian yang terakhir kita akan membuat soal dari gambar ya Bapak Ibu. Jadi gambarnya kita ambil dari file yang bukan motong tapi mengimpor dari gambar asli. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya gambar seperti ini bisa kita simpan dengan cara klik kanan Bapak Ibu, save as picture. Nah, kita simpan di tempat yang sama ya, sehingga nanti mudah kita mencarinya. Ini saya beri nama nomor 5 soalnya. Gitu. Oke, kita buatkan soalnya. Ini. Oke, perhatikan peta A dan B di bawah ini. Ini petanya kita ambil, sama kita ngupload seperti tadi. Tapi gambarnya kita ambil dari web tanpa perlu motong. Kita save as, buka. Oke, nah tinggal kita berikan caption. Caption soalnya yang kita paste sekarang. Nah seperti ini. Kemudian opsinya jangan lupa dihapus terlebih dahulu Bapak Ibu, ABC-nya. Nah, oke, copy, kemudian di paste di sini. As plain text. Kita berikan kunci, misalnya ini.
ini skornya, kemudian kita dan ini kalau mau diacak ya shuffle option order. Nah, seperti itu Bapak Ibu membuat soalnya. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan lakukan setting terhadap kuis kita ini. Settingnya ada di sini. Nah, beberapa hal yang penting adalah yang pertama bagian kuis. Ini otomatis make list a quiz. Kemudian jawaban salah ini tidak perlu ditampilkan atau tampilkan sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Jawaban benar juga tidak perlu. Kenapa? Kadangkala kita perlu soal itu yang sudah diujikan akan dijadikan soal remedi, sehingga kalau ini dicentang dua-duanya, anak otomatis tahu jawaban benar dan jawaban salah yang pada soal tersebut, sehingga kalau diujikan ulang anak pasti betul semua, sehingga dua hal ini boleh dikosongkan. Kemudian poinnya ini centang Bapak Ibu supaya anak langsung dapat balikan, nilainya langsung tampil dan dia langsung, anak-anak langsung mengetahui. Kemudian presentation ini bagus kalau diberikan informasi progres, misalnya soal 10 nanti sudah mengerjakan 2 akan muncul sudah mengerjakan 2 dari 10. Nah, di dalam opsi tadi sudah kita acak semua. Nah, shuffle question order ini untuk mengacak soalnya. Kalau yang tadi adalah shuffle atau mengacak opsi jawaban, yang ini mengacak soalnya, nomornya yang diacak. Kita centang. Kemudian ini centang untuk mengirim ulang ini nggak usah. Kemudian ini kalau anak sudah mengirim, kita akan memberikan respon supaya siswa mantap kalau tugas atau kuisnya sudah terkirim, yaitu terima kasih telah menyelesaikan kuis, atau selamat Anda telah menyelesaikan kuis. Kemudian bagian general ini Bapak Ibu kalau kita centang itu nanti anak harus menuliskan email. Nah, ini kalau benar-benar ulangan sebaiknya dipakai supaya hanya orang tertentu emailnya terverifikasi yang bisa mengerjakan. Ini kalau untuk membatasi hanya 1 kali ngirim Bapak Ibu, sebaiknya dicetak. Nah, ini diantaranya pengaturan yang harus dilakukan. Kita save. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sampai tahap ini. Kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa tampilan di sisi siswa, kita klik ini preview. Nah, inilah soal kita nanti di sisi anak. Jadi harus menuliskan email, kemudian menginput tokennya tadi 1999. Nah, tidak ada error, tapi kalau kita ganti nomornya 1998 misalnya, nah, token salah. Kita angka yang lain 2000 misalnya, token salah. Tapi kalau 1999, nah, tidak ada error. Seperti itu Bapak Ibu. Presensi pun sama, hanya sampai 36. Ketika kita isi 36, lancar, nggak ada peringatan. Tapi kalau 37, harusnya ada merah. Nah, nomor presensi salah. Ya, ini Bapak Ibu sebagai validasi sehingga anak meskipun sudah di dalam kelas, tetap harus input token atau password. Kalau tidak tahu token, anak tidak bisa mengerjakan. Kita tutup Bapak Ibu, leave saja. Kemudian ini juga kita langsung bisa tutup, atau ini kita berikan nama dulu ya. Ini penilaian harian classroom. Nah, seperti ini boleh ya Bapak Ibu. Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk membuat kuis. Durasinya sudah cukup banyak. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana
melakukan duplikat ya, atau duplikat reuse, menggunakan kembali materi, tugas maupun kuis dari kelas ini ke dalam kelas-kelas yang lainnya. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.